Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu lagi pada renungan hari ini. Senantiasa saya berharap saudara semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup ini. Renungan kita hari ini dengan tema pahit manisnya proses kehidupan. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang sungguh baik, Engkau Allah Bapa yang besar dan penuh kasih. Engkau Allah yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala anugerah dan perlindungan yang sudah Engkau berikan pada kami. Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah dan kami siap mendengarkannya. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk kami bisa mengerti firman-Mu dengan pengertian yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, tidak bisa dipungkiri bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang senang dengan proses. Dia bukan Tuhan yang senang dengan sesuatu yang serba cepat dan langsung jadi. Tetapi Dia Tuhan selalu melakukan segala sesuatu melalui sebuah proses. Mulai dari penciptaannya saja, kita bisa melihat akan hal ini. Pada saat menciptakan dunia ini dan segala isinya, Tuhan tidak serta-merta menciptakan semuanya sekaligus. Namun Tuhan menciptakan tahap demi tahap. Bahkan Tuhan menciptakan kehidupan di dunia ini dalam kurun waktu 6 hari. Kalau ditanya, apakah Tuhan tidak bisa menciptakan dunia dan isinya dalam sekejap mata? Tentu saja jawabannya adalah sangat bisa. Bahkan mudah saja bagi Tuhan untuk menciptakan segala sesuatu dalam sekejap. Namun mengapa Tuhan tidak melakukannya? Ya saudaraku, sebab Tuhan lebih menyukai sebuah proses. Tuhan menikmati proses tersebut, dan inilah cara kerja Tuhan kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, bisa saja Tuhan langsung dengan segera memutuskan mau menyelamatkan atau membinasakan segala yang hidup ini. Tetapi nyatanya tidak demikian. Tuhan lebih memilih menyelamatkan manusia dengan melalui sebuah proses yang panjang. Mari kita baca Kejadian pasal 37 ayat 36. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, sebagai pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Saudaraku, ketika Yusuf menaati perintah ayahnya untuk melihat keadaan kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan kawanan domba, hal ini bukanlah perjalanan yang mudah karena Sikem berjarak 30 km dari Dotan. Ironisnya, kakak-kakak Yusuf malah berencana membunuh Yusuf. Sekalipun akhirnya Yusuf urung dibunuh, ia dijual sebagai budak. Kehidupan berat di Mesir telah menempanya, mengalami perubahan hidup dan menjadi awal baginya untuk menolong keluarganya di kemudian hari. Allah memproses hidup Yusuf dengan banyak hal yang pahit sebelum akhirnya Yusuf menikmati suatu kehidupan yang manis. Saudaraku, proses kehidupan adalah sesuatu yang penting dalam mempersiapkan dan melatih pribadi kita menjadi kuat
dan bertumbuh dalam kedewasaan. Sebab jika kita menjalani proses itu tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan, maka rancangan Tuhan itu sungguh indah dan bisa kita nikmati dalam hidup kita semua. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, kata Amsal. Besi yang bergesekan bisa menimbulkan getaran, bahkan percikan api. Namun hasil akhirnya adalah sebuah pedang yang tajam dan berkualitas tinggi. Kehadiran orang-orang yang menjengkelkan dan menimbulkan masalah bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengasah karakter kita menuju keserupaan dengan Kristus. Ada kalanya perkataan atau tindakan orang lain membuat kita marah, membuat kita sakit hati, bahkan menjadi malu sekalipun. Jika kita mau menerimanya dan merespon dengan cara yang benar, maka dengan hati yang terbuka dan siap diubahkan, alih-alih merasa sakit hati, justru iman dan karakter Kristus semakin terbentuk dengan kokoh dalam hidup kita. Saudaraku, Tuhan dapat membentuk kita melalui khotbah pendeta yang terdengar menyindir dan bahkan menyakitkan hati sekalipun. Perkataan teman yang terdengar sebagai ejekan atau malah hinaan seseorang. Sangat disayangkan jika kita kemudian menjadi mudah marah, menjadi membenci, atau sakit hati dalam menanggapinya. Lihatlah tangan Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan dengan sungguh. Kita tidak dipanggil untuk hidup dalam kenyamanan, melainkan untuk mengalami perubahan, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ketahuilah saudaraku, bahwa proses adalah kesempatan bagi kita untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi. Sekalipun proses kehidupan itu terasa pahit, jalanilah proses kehidupan ini dengan tetap iman percaya yang teguh bahwa penyertaan Tuhan itu ada, bahwa janji-janji Tuhan itu adalah kebenaran dan pasti akan digenapi. Sekalipun sulit, sekalipun rumit, dan bahkan terasa pahit, tetaplah jalani proses itu dengan menjaga hidup kita tetap dalam kebenaran Tuhan, supaya engkau pada akhirnya bisa menikmati manisnya rancangan Tuhan atas hidup Anda. Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan hari ini, saya ingin mengajak kita semua kembali merenungkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin apa yang kita alami hari-hari ini adalah peringatan Tuhan atas hidup kita. Jika hari ini kita sedang diingatkan melalui sebuah proses, jangan keraskan hatimu saudaraku, mintalah ampun dan bertobatlah. Masuklah dalam bahtera Tuhan, yaitu hadirat Tuhan agar kita selamat dari air bah kehidupan kita. Berproseslah dalam mengarungi air bah itu bersama Tuhan, dan percayalah kalau engkau dalam kebenaran Tuhan, maka Tuhan ada di dalam bahtera kehidupan bersama engkau. Tuhan akan menyertai dan memberikan kekuatan pada saudara ketika kita menjalani pahitnya dan sulitnya proses kehidupan ini. Tetapi tetaplah jalani, karena manisnya kehidupan juga Tuhan sediakan bagi kita semua yang dengan setia dan mengasihi Tuhan dengan sungguh. Ya saudaraku, selama kita mau masuk dalam bahteranya Tuhan, dalam hadirat Tuhan, maka ada jaminan keselamatan. Sebab
di saat bahtera kita mulai digoyang oleh segala permasalahan kehidupan ini, Tuhan ada di dalam bahtera bersama kita. Sebesar apapun permasalahan hidup kita, percayalah itu tidak akan membinasakan kita. Kuncinya cuma satu, tetap ikuti proses itu bersama Tuhan. Belajar taat akan perintahnya sampai engkau melihat pelangi kasih Tuhan di ujung air bah dalam hidupmu. Saudaraku, Tuhan bisa saja melepaskan Yusuf dari penjara, membebaskan Daniel dari gua singa, atau meluputkan Paulus dari perahu yang terdampar. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu karena Ia tahu justru di tengah-tengah kelemahan anak-anaknya, doa-doa yang akan dinaikkan kepadanya adalah doa-doa yang paling tulus. Suatu doa yang dipanjatkan dengan jujur karena sudah merasa tidak berdaya lagi. Ketika kesulitan-kesulitan yang kita hadapi membuat kesombongan kita terkikis dan makin rendah hati di hadapan Tuhan, maka kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan adalah cara Tuhan agar kita memiliki sikap berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ini adalah proses yang kerap Tuhan gunakan membuat karakter kita semakin serupa dengan Yesus, yaitu mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Sebagai penutup renungan hari ini, saya mau sampaikan kepada Anda semua. Ingatlah saudaraku, proses kehidupan memang terasa pahit, tetapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak satu pun perkara itu terjadi tanpa seizin Tuhan. Seandainya pun kesulitan itu terjadi karena kita yang berbuat salah, maka jika kita bertobat atas dosa kita dan minta ampun pada Tuhan, maka Tuhan dapat mengubahkan kesulitan tersebut untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Teruslah jalani proses yang terjadi dengan tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Teruslah andalkan penyertaan Tuhan, karena ada hal yang manis yang Tuhan sudah sediakan, supaya engkau bisa menikmati kemenangan yang datangnya dari anugerah Tuhan saja. Haleluya, amin. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, sekarang kami mengerti akan perlunya memiliki motivasi yang benar dalam menjalani kehidupan ini. Apapun beratnya masalah dan beban kehidupan yang sedang kami hadapi, kami menyadari perkara ini adalah bagian dari proses kehidupan yang harus kami hadapi. Tuhan, kami tidak ingin lari dari sulitnya proses ini, tetapi biarlah melalui pertolongan Roh Kudus saja, maka kami akan menjalani proses kehidupan ini dengan tetap mengandalkan penyertaan dan pertolongan Tuhan saja. Kami yakin dan percaya dengan segenap iman kami, bahwa kalau kami setia, maka kami akan ada masanya kami menikmati kehidupan yang manis, karena kami menerima kemenangan dalam anugerah kemurahan Tuhan saja. Bapa, senantiasa kami rindu agar Engkau berkenan memperbarui hidup kami setiap hari, agar iman kami kembali murni sesuai dengan kebenaran-Mu. Tuhan, tunjukkan kesalahan-kesalahan jalan kami, dan ajari kami berjalan di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup saudara dan saya. Roh Kudus senantiasa menolongmu, Roh Kudus senantiasa menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Jangan lupa bagikan renungan ini pada saudara, teman, dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.